Halo para babu dan sultan dari para anabul. Selamat datang kembali di channel yang paling mengerti isi hati dan pikiran para majikan berbulu kita. Pernah nggak sih? Kamu lagi asik nonton series, tiba-tiba dari sudut mata kamu lihat si Empus lagi serius banget. Menjilati satu titik di kakinya. Awalnya kamu cuek. 5 menit kemudian, kamu lihat lagi, dia masih di posisi yang sama, dengan tingkat keseriusan yang sama. Setengah jam berlalu, dia masih menjilati titik yang sama persis. Kamu mulai mikir, ini kucing lagi meditasi, apa sistemnya lagi error, ya? Apa jangan-jangan dia lagi coba ngesamen sesuatu dari kakinya? Pikiran-pikiran aneh mulai muncul. Nah, sebelum kamu berasumsi dia lagi latihan jadi atlet senam lidah, kamu harus tahu, perilaku ini bisa jadi lebih dari sekadar kebiasaan aneh. Ini adalah bahasa rahasia mereka. Dan hari ini, kita akan pecahkan kodenya bersama-sama. Kita akan ungkap kenapa kucingmu terus-menerus menjilati satu area tubuhnya. Apakah itu tanda nyeri, stres, atau alergi? Siap jadi detektif anabul? Yuk, kita mulai. Oh ya, tulis di kolom komentar, siapa nama kucingmu yang kelakuannya paling absurd? Sebelum kita masuk ke zona investigasi yang serius, mari kita pahami dulu kodrat para majikan kita ini. Kucing, pada dasarnya, adalah makhluk yang sangat higienis. Mereka bisa menghabiskan sekitar 30 hingga 50% waktu bangun, mereka hanya untuk grooming alias merawat diri. Gila, kan? Kita aja kadang mandi masih mikir-mikir. Mereka udah luluran pakai lidah sendiri berjam-jam. Lidah mereka yang kasar seperti amplas itu didesain sempurna untuk membersihkan bulu dari kotoran, menyebarkan minyak alami biar bulu tetap kinclong, dan bahkan untuk menenangkan diri. Jadi, melihat kucing menjilat itu normal. Sangat normal. Itu adalah bagian dari identitas mereka sebagai makhluk agung yang harus selalu tampil paripurna di hadapan kita, para rakyat jelata. Tapi, ada garis tipis antara aku merawat diri karena aku elegan dan aku menjilat karena ada yang enggak beres. Tolong aku, manusia. Nah, di video inilah kita akan belajar mengenali garis tipis tersebut. Blok 1. Grooming normal versus abnormal. Bedanya apa? Jadi, bagaimana kita sebagai staf pribadi mereka bisa membedakan mana grooming yang sehat dan mana yang sudah masuk kategori red flag? Grooming normal itu biasanya terlihat rileks. Kucing akan menjilati seluruh tubuhnya secara merata, dari kepala sampai ujung ekor, dengan gerakan yang tenang dan tidak terburu-buru. Ini adalah ritual spa pribadi mereka. Tapi, grooming abnormal atau berlebihan, yang dalam bahasa kerennya disebut excessive grooming, punya ciri-ciri yang sangat jelas. Pertama, fokusnya hanya pada satu area. Dia akan menjilati, menggigit, atau bahkan mencabuti bulu di satu titik itu saja, seolah-olah titik itu adalah musuh bebuyutannya. Kedua, durasinya lama dan intensitasnya tinggi. Kamu bisa melihat ekspresi obsesif di wajahnya. Ketiga, dan ini yang paling jelas, adalah hasilnya. Area yang dijilati jadi kemerahan, iritasi, luka, atau bahkan botak. Ini disebut psychogenic alopecia. Kalau kamu sudah melihat kebotakan akibat jilatan, itu bukan lagi perawatan diri, itu sudah self-harm versi kucing. Ini adalah sinyal SOS pertama yang harus kamu tangkap. Jangan pernah berpikir, mungkin dia cuma suka sama rasa kakinya. Tidak, teman-teman. Itu adalah tanda ada masalah yang lebih dalam. Blok 2. Kemungkinan pertama, nyeri, bagian luar tubuh. Oke, mari kita mulai investigasi kita dengan tersangka utama, rasa sakit. Kucing adalah makhluk yang sangat jago menyembunyikan rasa sakit. Di alam liar, menunjukkan kelemahan berarti mengundang predator. Jadi, insting mereka adalah bertahan dan pura-pura baik-baik saja. Tapi, rasa sakit itu tetap ada, dan salah satu cara mereka untuk mengatasinya adalah dengan menjilati area yang sakit. Anggap saja ini seperti kita yang otomatis mengusap-usap lutut kalau terbentur. Jilatan kucing melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi rasa sakit dan memberikan sensasi nyaman. Jadi, ini adalah mekanisme pertahanan alami mereka. Sekarang, mari kita fokus pada nyeri di bagian luar. Penyebab paling umum, parasit. Kutu, tungau, atau jamur bisa menyebabkan gatal yang luar biasa. Bayangkan kamu digigit nyamuk di punggung dan gak bisa garuk. Frustrasi kan? Nah, itulah yang dirasakan kucingmu.
Dia akan menjilati area yang gatal itu tanpa henti untuk mencari kelegaan. Perhatikan area favorit kutu seperti pangkal ekor, leher, dan belakang telinga. Jika kucingmu fokus menjilati area-area ini, coba periksa dengan teliti di balik bulunya. Kamu mungkin akan menemukan kotoran kutu berupa bintik-bintik hitam kecil. Blok 3. Nyeri berlanjut. Masalah kulit lainnya. Selain parasit, ada banyak masalah kulit lain yang bisa jadi biang kerok. Dermatitis, misalnya. Ini adalah peradangan pada kulit yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari bakteri, jamur, ringworm, sampai luka yang terinfeksi. Kulit yang meradang itu rasanya panas, perih, dan gatal. Tentu saja, reaksi pertama kucing adalah menjilatinya. Masalahnya, lidah kucing yang kasar seperti amplas justru bisa memperparah kondisi. Jilatan yang terus-menerus akan membuat kulit semakin iritasi, lecet, dan membuka jalan bagi infeksi sekunder. Lingkaran setan pun dimulai, gatal, jilat, makin iritasi, makin gatal, jilat lebih keras lagi. Ini bisa terjadi di mana saja di tubuhnya. Contoh lain adalah jerawat kucing atau feline acne yang biasanya muncul di dagu. Kamu akan melihat bintik-bintik hitam dan kadang ada benjolan meradang. Kucing mungkin akan menggaruk atau menjilati dagunya terus-menerus. Penyebabnya bisa karena mangkuk makan plastik yang menyimpan bakteri atau alergi. Jadi, jika jilatan fokus pada area kulit yang tampak aneh, merah, bengkak, berkerak, atau berketombe, kemungkinan besar ada masalah dermatologis yang butuh perhatian dokter hewan. Blok 4. Nyeri tersembunyi, sakit di dalam tubuh. Nah, ini bagian yang lebih serius dan seringkali tidak terlihat secara kasat mata. Kucing juga bisa menjilati satu area tubuh karena merasakan sakit yang berasal dari dalam. Salah satu contoh paling umum pada kucing senior adalah artritis atau radang sendi. Sama seperti manusia, sendi-sendi mereka bisa aus seiring bertambahnya usia. Sendi pinggul, lutut, atau siku bisa terasa nyeri dan kaku. Karena mereka tidak bisa bilang, "Aduh, pinggulku linu, nih." Mereka akan mencoba mengobati rasa nyerinya dengan menjilati area sendi yang sakit tersebut. Jadi, kalau kamu melihat kucing tuamu sering menjilati area persendiannya, jangan langsung dianggap remeh. Mungkin dia sedang berusaha meredakan nyeri kronis yang dirasakannya. Perhatikan juga tanda-tanda lain, seperti jadi malas melompat, jalannya terlihat kaku, atau marah saat dipegang di bagian tertentu. Ini semua adalah petunjuk penting bahwa ada rasa sakit internal yang sedang dialaminya. Jilatan di area ini adalah tangisan minta tolong yang sunyi. Blok 5. Tanda gawat darurat. Nyeri di area perut bawah. Perhatian, ini adalah informasi yang sangat penting dan bisa menyelamatkan nyawa kucingmu, terutama kucing jantan. Jika kamu melihat kucingmu, baik jantan maupun betina, terus-menerus menjilati area perut bagian bawah atau area genitalnya, ini bisa menjadi tanda kondisi gawat darurat medis. Salah satu kemungkinannya adalah infeksi saluran kemih, ISK, atau Feline Lower Urinary Tract Disease, FLUTD. Kondisi ini menyebabkan rasa sakit dan perih saat buang air kecil. Mereka juga bisa merasa seperti ingin pipis terus, tapi tidak ada yang keluar. Karena rasa tidak nyaman terpusat di area itu, mereka akan menjilatinya secara kompulsif. Pada kucing jantan, kondisi ini bisa menjadi sangat berbahaya, karena uretra mereka yang sempit bisa tersumbat total. Jika terjadi sumbatan, mereka tidak bisa buang air kecil sama sekali. Racun akan menumpuk di tubuh, dan ini bisa berakibat fatal dalam waktu 24-48 jam. Jadi, jika jilatan di area pribadi ini disertai dengan tanda lain seperti bolak-balik ke litter box, menangis saat mencoba pipis, atau lesu, segera bawa ke dokter hewan. Jangan ditunda. Blok 6. Sakit gigi. Juga bikin jilat-jilat, aneh tapi nyata. Kadang, sumber masalahnya ada di tempat yang tidak kita duga, yaitu mulut. Masalah gigi dan gusi seperti gingivitis, gigi berlubang, atau abses pada akar gigi bisa menyebabkan nyeri yang luar biasa. Kucing dengan sakit gigi seringkali menunjukkan perilaku aneh. Mereka mungkin akan pawing atau mencoba menggapai-gapai mulutnya dengan kaki depan. Nah, setelah kaki depannya menyentuh area mulut yang sakit, rasa sakit itu seolah pindah ke kakinya. Akibatnya, dia akan mulai menjilati kaki depannya secara berlebihan. Ini disebut revert pain atau nyeri alih.
Pemiliknya mungkin akan fokus mengobati kaki kucing yang tampak basah dan iritasi, padahal akar masalahnya ada di dalam mulut. Tanda-tanda lain dari masalah gigi adalah bau mulut yang tidak sedap, ngiler berlebihan, kesulitan makan, terutama makanan kering, atau hanya mengunyah di satu sisi mulut. Jadi, jika kucingmu tiba-tiba jadi mani pedi kompulsif pada satu kakinya, jangan lupa untuk meminta dokter hewan memeriksa kondisi giginya juga. Ini adalah contoh sempurna betapa rumitnya bahasa tubuh seekor kucing. Blok 7. Tersangka. Kedua, alergi. Mulai dari makanan. Oke, kita tinggalkan dulu dunia rasa sakit dan masuk ke tersangka berikutnya yang tidak kalah licik. Alergi. Ya, sama seperti manusia, kucing juga bisa menderita alergi. Dan salah satu gejala paling umum dari alergi pada kucing adalah rasa gatal yang hebat, yang tentu saja memicu jilatan berlebihan. Kita mulai dari alergi makanan. Beberapa kucing bisa mengembangkan reaksi alergi terhadap protein tertentu dalam makanan mereka. Ironisnya, protein yang paling sering jadi penyebab adalah yang paling umum ada di makanan kucing, seperti ayam, ikan, atau sapi. Gejala alergi makanan biasanya berupa gatal-gatal di seluruh tubuh, tapi seringkali terpusat di area kepala, leher, dan telinga. Kamu mungkin akan melihat kucingmu menggaruk-garuk wajahnya sampai lecet atau menjilati tubuhnya sampai bulunya rontok. Selain gatal, alergi makanan juga bisa disertai masalah pencernaan seperti muntah atau diare. Menemukan penyebab alergi makanan ini seperti menjadi detektif. Biasanya dokter hewan akan menyarankan elimination diet, di mana kucing hanya diberi makan protein jenis baru, seperti kelinci atau bebek, selama beberapa minggu untuk melihat apakah gejalanya membaik. Blok 8. Alergi lingkungan yang tak terlihat. Selain makanan, musuh tak terlihat lainnya adalah alergen lingkungan. Rumah kita yang kita anggap bersih dan aman, bisa jadi ladang alergi bagi si anabul. Debu, tungau debu, serbuk sari dari tanaman hias, spora jamur, bahkan parfum atau produk pembersih yang kita gunakan bisa menjadi pemicu. Ini disebut atopic dermatitis. Gejalanya mirip dengan alergi makanan, yaitu gatal-gatal yang hebat. Kucing akan menjilat, mengunyah, dan menggaruk bagian tubuhnya, terutama di area perut, kaki, dan wajah. Bedanya, alergi ini mungkin bersifat musiman. Misalnya, jika kucingmu lebih sering gatal-gatal di musim tertentu, bisa jadi itu karena serbuk sari. Tapi jika gejalanya muncul sepanjang tahun, pelakunya mungkin adalah tungau debu atau jamur di dalam rumah. Mengatasi alergi lingkungan ini cukup menantang. Kamu mungkin perlu lebih sering menyedot debu, menggunakan pembersih udara, air purifier, dan mengganti produk pembersih dengan yang hypoallergenic. Ini adalah bukti bahwa menjadi orang tua anabul kadang menuntut kita untuk mengubah seluruh gaya hidup kita demi kenyamanan yang mulia. Blok 9. Horor. Satu gigitan kutu. Flea allergy dermatitis. Dari semua jenis alergi, mungkin inilah yang paling dramatis dan paling umum. Flea allergy dermatitis, FAD. Ini adalah reaksi alergi yang parah terhadap air liur kutu. Penting untuk dipahami, ini bukan cuma sekadar gatal karena gigitan kutu biasa. Pada kucing dengan FAD, satu gigitan kutu saja sudah cukup untuk memicu reaksi berantai di seluruh tubuhnya. Tubuhnya akan melepaskan histamin secara besar-besaran, menyebabkan rasa gatal yang tak tertahankan. Area yang paling sering terkena adalah punggung bagian belakang, tepat di atas pangkal ekor. Kucing akan menggigit dan menjilati area ini dengan panik, seringkali sampai bulunya rontok total dan kulitnya luka-luka. Banyak pemilik berkata, "Tapi kucing saya tidak punya kutu." Kamu mungkin tidak melihat kutunya, karena kucing adalah groomer yang sangat efisien. Mereka bisa menangkap dan menelan kutu sebelum kamu sempat melihatnya. Tapi air liur kutu itu sudah terlanjur masuk ke sistem mereka. Jadi, bahkan jika kamu tidak menemukan kutu dewasa, adanya kotoran kutu, bintik hitam, sudah cukup menjadi bukti. Pencegahan adalah kunci. Pastikan kucingmu mendapatkan obat anti kutu secara teratur, bahkan untuk kucing yang sepenuhnya indoor sekalipun. Blok 10. Tersangka. Ketiga, stres. Kenapa kucing gampang stres? Sekarang kita masuk ke ranah psikologi. Jika dokter hewan sudah memeriksa dan tidak menemukan adanya masalah medis seperti nyeri atau alergi, maka tersangka utamanya adalah stres atau kecemasan. Mungkin terdengar aneh. Stres,
Hidupnya kan enak, cuma makan, tidur, dan main. Aits, jangan salah. Dunia dari sudut pandang kucing itu sangat berbeda. Kucing adalah makhluk kebiasaan. Rutinitas dan prediktabilitas adalah segalanya bagi mereka. Hal sekecil apapun yang mengganggu zona nyaman mereka bisa menjadi sumber stres yang besar. Menggeser sofa, mengganti merek pasir toilet, atau bahkan suara berisik dari renovasi tetangga bisa membuat dunia mereka serasa runtuh. Menjilat adalah salah satu mekanisme coping, atau cara mereka menenangkan diri. Saat merasa cemas atau stres, mereka akan melakukan grooming. Ini adalah perilaku yang menenangkan, mengingatkan mereka pada saat-saat dirawat oleh induknya. Namun, jika sumber stres tidak hilang, perilaku menenangkan ini bisa berubah menjadi kompulsif dan merusak. Jilatan yang tadinya untuk relaksasi, kini menjadi cara untuk melampiaskan frustrasi. Blok 11. Pemicu stres dari lingkungan. Apa saja sih monster di lingkungan kita yang bisa membuat kucing stres berat? Daftarnya panjang. Salah satu yang terbesar adalah perubahan. Pindah rumah adalah kiamat kecil bagi kucing. Ada juga kehadiran anggota keluarga baru, entah itu bayi manusia atau hewan peliharaan baru. Bagi kucing yang sudah terbiasa menjadi anak tunggal, kehadiran kucing atau anjing baru bisa terasa seperti invasi besar-besaran ke wilayah kekuasaannya. Ini bisa memicu konflik teritorial dan stres. Selain itu, konflik dengan hewan lain di rumah juga bisa menjadi pemicu. Mungkin ada kucing lain yang suka membulinya atau menghalangi aksesnya ke makanan atau litter box. Bahkan hal-hal di luar rumah, seperti melihat kucing liar dari jendela, bisa membuatnya merasa terancam dan cemas. Suara keras dan tidak terduga seperti petasan, badai atau suara konstruksi juga bisa sangat menakutkan bagi mereka. Karena mereka tidak bisa lari dari sumber stres ini, mereka melampiaskannya pada diri sendiri melalui jilatan berlebihan. Area yang paling sering menjadi target jilatan akibat stres adalah perut, paha bagian dalam, dan kaki depan, area yang mudah dijangkau. Blok 12. Stres. Karena gabut alias bosan. Nah, sekarang kita masuk ke alasan yang mungkin terdengar sepele, tapi sangat nyata bagi para majikan kita. Kebosanan. Coba bayangkan sejenak, kamu adalah seekor kucing rumahan. Duniamu adalah apartemen 40 meter persegi. Hiburan utamamu adalah melihat cicak di dinding, yang kadang muncul kadang tidak, atau nonton babumu ini scroll-scroll layar bercahaya selama berjam-jam. Pagi, kamu bangun, makan, tidur. Siang, kamu pindah posisi tidur ke tempat yang kena matahari, terus tidur lagi. Sore, kamu menuntut makan malam lebih awal, lalu tidur lagi. Malam, kamu lari-lari tigedik-tigedik selama 15 menit, terus, ya tidur lagi. Krisis eksistensial itu nyata, teman-teman. Ketika tidak ada rangsangan mental yang cukup, tidak ada perburuan, tidak ada tantangan, energi mereka yang seharusnya dipakai untuk menerkam mangsa jadi tidak tersalurkan. Apa yang terjadi? Mereka mencari cara untuk menyibukkan diri. Salah satunya adalah grooming. Grooming yang tadinya normal jadi berlebihan. Nggak ada yang bisa dikerjain nih. Jendela gitu-gitu aja. Mainan tikus udah bosen. Jilatin kaki ya. Siapa tahu jadi lebih bersih dan kinclong. Ini jadi semacam kebiasaan kompulsif. Cara mereka mengatasi kehampaan dan stres karena tidak bisa menyalurkan insting alaminya. Jadi, kalau kamu lihat anabulmu menjilati diri terus-menerus padahal tidak ada masalah medis, coba tanya pada diri sendiri. Apakah hidupnya sudah cukup seru? Blok 13. Ketika jilatan menjadi kebiasaan, psychogenic alopecia. Ada satu kondisi di mana jilatan berlebihan ini sudah menjadi kebiasaan murni yang sulit dihentikan. Bahkan setelah pemicu awalnya, baik itu medis atau stres, sudah hilang. Ini disebut psychogenic alopecia. Psycho berarti pikiran dan genic berarti berasal dari. Jadi ini adalah kerontokan bulu yang disebabkan oleh faktor psikologis. Ini mirip seperti kebiasaan menggigit kuku atau mencabuti rambut pada manusia. Perilaku ini dimulai sebagai respons terhadap sesuatu, gatal, nyeri, atau cemas. Jilatan itu memberikan kelegaan sesaat. Otak kucing kemudian mengasosiasikan menjilat sama dengan rasa nyaman. Lama-kelamaan, otak menjadi ketagihan dengan sensasi nyaman dari endorfin yang dilepaskan saat menjilat. Akhirnya, kucing akan terus melakukannya secara otomatis, tanpa perlu pemicu lagi. Ini menjadi sebuah Obsessive Compulsive Disorder, OCD, versi kucing.
Mendiagnosis psychogenic alopecia ini cukup sulit karena dokter harus benar-benar yakin sudah menyingkirkan semua kemungkinan penyebab medis lainnya. Penanganannya pun kompleks, seringkali melibatkan kombinasi modifikasi perilaku, pengayaan lingkungan, dan kadang-kadang obat penenang dari dokter hewan. Blok 14. Jadi detektif di rumah. Apa yang harus dicari? Oke, sekarang kamu sudah tahu semua kemungkinannya. Saatnya memakai topi detektifmu dan mulai investigasi di rumah sebelum lari ke dokter hewan. Pertama, observasi. Kapan dia paling sering menjilat? Setelah makan? Saat ada suara berisik? Saat kamu akan pergi kerja? Catat polanya. Kedua, inspeksi fisik. Dengan lembut, periksa area yang sering dia jilati. Apakah ada kemerahan, bengkak, benjolan, kerak, bintik-bintik hitam? Apakah kulitnya terasa panas? Apakah ada bau yang aneh? Gunakan sisir kutu untuk memeriksa adanya kutu atau kotorannya. Ketiga, observasi perilaku lain. Apakah nafsu makannya berubah? Apakah dia lebih sering bersembunyi? Apakah ada perubahan dalam penggunaan litter box? Apakah dia jadi lebih vokal atau justru lebih pendiam? Semua ini adalah potongan puzzle yang sangat berharga. Jangan lupa juga untuk memikirkan perubahan yang baru saja terjadi di rumah. Apakah kamu baru saja membeli deterjen baru, membawa pulang tanaman baru, ada tamu menginap? Semua detail, sekecil apapun, bisa menjadi petunjuk penting untuk memecahkan misteri jilatan kucingmu. Blok 15. Investigasi. Lanjutan, misi di litter box. Ya, kamu tidak salah dengar. Sebagai orang tua Anabul yang berdedikasi, kamu juga harus siap menjadi detektif kotoran. Litter box adalah jendela menuju kesehatan kucingmu. Perubahan sekecil apapun pada urin atau fesesnya bisa memberikan petunjuk vital. Pertama, perhatikan frekuensi buang airnya. Apakah dia jadi lebih sering bolak-balik ke litter box? Apakah dia mengejan tapi hanya sedikit atau tidak ada sama sekali yang keluar? Ini adalah tanda bahaya untuk masalah saluran kemih. Kedua, perhatikan urinnya. Apakah ada warna kemerahan atau darah? Ini jelas tanda infeksi atau peradangan. Ketiga, perhatikan fesesnya. Apakah teksturnya normal atau menjadi lebih lembek, diare, atau justru sangat keras, konstipasi? Diare bisa jadi tanda alergi makanan atau masalah pencernaan lain yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan di area perut dan memicu jilatan. Adanya cacing pada feses juga bisa menjadi penyebab gatal di area anus. Mungkin terdengar menjijikkan, tapi pemeriksaan rutin terhadap hasil karya majikanmu di litter box adalah salah satu tugas terpenting seorang babu yang bertanggung jawab. Ini bisa membantumu mendeteksi masalah lebih dini. Blok 16. Kapan harus panik dan lari ke dokter hewan? Menjadi detektif di rumah itu penting, tapi kamu juga harus tahu kapan harus menyerahkan kasus ini ke profesional, yaitu dokter hewan. Ada beberapa red flag atau tanda bahaya yang menandakan kamu harus segera membuat janji temu. Pertama, jika jilatan sudah menyebabkan luka terbuka, pendarahan, atau tanda-tanda infeksi yang jelas seperti nanah atau bengkak parah, jangan coba-coba mengobatinya sendiri, karena bisa memperparah kondisi. Kedua, jika jilatan berlebihan disertai dengan perubahan perilaku drastis, seperti kucing menjadi sangat lesu, kehilangan nafsu makan total, bersembunyi terus-menerus, atau menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang jelas saat disentuh. Ketiga, seperti yang sudah kita bahas, jika kucing, terutama jantan, menjilati area genitalnya sambil menunjukkan kesulitan buang air kecil, ini adalah kondisi gawat darurat. Jangan menunggu sampai besok. Segera cari klinik hewan terdekat yang buka 24 jam. Pada dasarnya, percayai instingmu. Kamu adalah orang yang paling mengenal kucingmu. Jika kamu merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres, jangan ragu untuk mencari bantuan medis. Blok 17. Apa yang akan dilakukan dokter hewan? Biar kamu tidak cemas, mari kita bahas sedikit apa yang biasanya terjadi di klinik. Pertama, dokter akan melakukan wawancara mendalam denganmu. Pertanyaan-pertanyaan seperti kapan mulainya, apa saja perubahannya, jenis makanan, dan riwayat kesehatan akan ditanyakan. Inilah gunanya catatan detektifmu di rumah. Selanjutnya, pemeriksaan fisik menyeluruh dari ujung hidung sampai ujung ekor. Dokter akan memeriksa kulit, bulu, telinga, mata,
mulut, dan meraba perut serta persendiannya untuk mencari tanda-tanda nyeri. Tergantung temuannya, dokter mungkin akan merekomendasikan tes lanjutan. Ini bisa berupa skin scrape atau kerokan kulit untuk diperiksa di bawah mikroskop guna mencari tungau atau jamur. Bisa juga tes darah untuk memeriksa fungsi organ dan mencari tanda-tanda peradangan atau alergi. Atau tes sitologi, di mana sampel sel dari kulit diambil untuk memeriksa adanya bakteri atau sel-sel radang. Untuk kasus yang lebih rumit, mungkin diperlukan tes alergi atau bahkan USG dan Röntgen. Jangan takut, semua ini dilakukan untuk menemukan akar masalah yang sebenarnya agar kucingmu bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Blok 18. Solusi di rumah. Manajemen stres dan kebosanan. Jika ternyata akar masalahnya adalah stres atau kebosanan, maka pekerjaan rumahmu dimulai. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan merangsang bagi kucing. Pertama, ciptakan rutinitas yang stabil. Beri makan dan ajak bermain pada jam yang sama setiap hari. Prediktabilitas membuat kucing merasa aman. Kedua, perbanyak pengayaan lingkungan atau environmental enrichment. Sediakan lebih banyak tempat untuk memanjat seperti cat tree atau rak dinding. Kucing merasa lebih aman saat berada di tempat tinggi. Sediakan tempat persembunyian yang nyaman seperti kardus atau cat cave. Rotasi mainannya agar dia tidak bosan. Gunakan puzzle feeder agar dia harus bekerja untuk mendapatkan makanannya. Ini melatih otaknya. Ketiga, jadwalkan sesi bermain interaktif. Setiap hari, minimal 15-20 menit 2 kali sehari. Gunakan mainan pancingan untuk meniru gerakan mangsa. Biarkan dia menangkap mainannya di akhir sesi agar merasa puas. Terakhir, kamu bisa mencoba produk penenang seperti Feliway, yaitu diffuser feromon yang meniru hormon bahagia pada kucing. Semua ini membantu menurunkan level stres dan mengalihkan perhatiannya dari jilatan kompulsif. Blok 19. Solusi di rumah. Manajemen nyeri dan alergi. Jika diagnosisnya adalah nyeri atau alergi, penanganannya akan berbeda dan biasanya melibatkan resep dari dokter hewan. Untuk nyeri, terutama artritis, dokter mungkin akan meresepkan obat pereda nyeri khusus untuk kucing. Penting, jangan pernah memberikan obat pereda nyeri manusia seperti paracetamol atau ibuprofen kepada kucing, karena sangat beracun bagi mereka. Selain obat, kamu bisa membantu dengan menyediakan tempat tidur yang empuk dan hangat, serta tangga kecil untuk membantunya naik ke sofa atau tempat tidur favoritnya. Untuk alergi, kuncinya adalah menghindari alergennya. Jika alergi makanan, kamu harus disiplin dengan elimination diet yang direkomendasikan dokter. Ini berarti tidak ada camilan, tidak ada sisa makanan manusia, hanya makanan hipoalergenik yang diresepkan. Jika alergi lingkungan, seperti yang dibahas sebelumnya, menjaga kebersihan rumah dengan vacuum cleaner HEPA dan air purifier bisa sangat membantu. Untuk FAD, pengobatan kutu yang ketat dan teratur adalah wajib, baik untuk kucing itu sendiri maupun untuk lingkungan rumah. Mengikuti anjuran dokter hewan dengan patuh adalah cara tercepat untuk memberikan kelegaan bagi anabulmu yang menderita. Blok 20. Monolog dari sudut pandang kucing. Oke manusia, kamu sudah nonton video panjang ini. Kamu pikir kamu sudah mengerti aku sekarang? Hah, biar ku jelaskan dari sisiku. Kadang aku menjilat kakiku karena ada serpihan pasir toilet yang nyangkut dan itu menggangguku. Simple. Tapi kadang, perutku ini rasanya aneh setelah kamu memberiku makanan merek baru yang murah itu. Jadi aku jilati saja, berharap rasanya hilang. Oh, dan ingat waktu kamu bawa pulang anjing berisik itu? Duniamu mungkin jadi lebih seru, tapi duniaku jadi neraka. Satu-satunya yang bisa membuatku tenang adalah menjilati bulu perutku sampai aku merasa lebih baik. Lalu ada juga rasa gatal aneh di pangkal ekorku yang muncul entah dari mana. Rasanya seperti ada ribuan semut menari-nari di sana. Tentu saja aku akan menggigit dan menjilatnya. Jadi, lain kali kamu melihatku menjilat satu titik, jangan langsung menatapku dengan pandangan aneh itu. Coba lihat lebih dekat. Coba pikirkan apa yang sudah kamu ubah di kerajaanku ini. Jilatanku bukan sekadar jilatan. Ini adalah headline news, laporan cuaca, dan editorial di koran harianku. Tugasmu adalah membacanya. Wahai babu, sekarang mana makan malamku? Jadi, teman-teman, sekarang kalian tahu kan?
Jilatan obsesif kucing kita itu jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Itu bukan sekadar kebiasaan, tapi sebuah bentuk komunikasi yang sangat penting. Bisa jadi itu adalah jeritan kesakitan, bisikan kecemasan, atau alarm alergi yang nyaring. Tugas kita sebagai orang tua mereka adalah belajar mendengarkan dengan mata kita, menjadi detektif yang peka terhadap setiap perubahan perilaku mereka. Ingat, di balik semua tingkah laku aneh, manja, dan kadang merusak itu, ada makhluk yang sepenuhnya bergantung pada kita untuk kebahagiaan dan kesehatannya. Meskipun mereka suka membangunkan kita jam 3 pagi hanya untuk minta makan, atau lebih memilih kardus daripada kasur mahal yang kita belikan, kita tetap mencintai mereka setengah mati, kan? Tentu saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya, dan bagikan video ini ke teman sesama pecinta kucing lainnya. Pertanyaan terakhir untuk kalian, apa kebiasaan menjilat paling aneh yang pernah dilakukan kucingmu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!